Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, saya kenalkan lagi, nama saya Imaduddin Ahmad, sering dipanggil Ustadz Imad. Kita bertemu di pelajaran Nahwu Shorof, dan pada kesempatan kali ini saya akan memulai pembelajaran dari ilmu shorof, karena mungkin dari adik-adik sekalian tidak semua pernah belajar tentang ilmu shorof. Maka pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar mengenal apa itu ilmu shorof. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang fiil sulasi mujarad, yang artinya kata kerja yang memiliki 3 suku kata dan kosong dari tambahan huruf ataupun imbuhan. Sebelum kita masuk ke materi fiil sulasi mujarad, maka kita harus dulu mengenal apa itu ilmu shorof. Ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dalam bahasa Arab. Terkadang kata itu ditambah dengan huruf, atau ketika diartikan dia akan menambah imbuhan. Contoh misalkan kata dalam bahasa Arab, contoh misalkan memukul itu bahasa Arabnya doroba. Maka ketika dirubah tambah huruf alif di awal, adroba. Maka kalau misalkan doroba itu memukul, kalau adroba itu ditambahkan imbuhan an, memukulkan. Atau contoh misalkan yang lain, karuma itu artinya mulia. Ketika ditambahkan huruf a, akroma, dia artinya menjadi tambahan imbuhan me dan kan. Nah, ini salah satu fungsi dari ilmu shorof. Atau mungkin kalau bentuknya rubah jadi kata kerja, dari kata kerja menjadi kata benda, doroba memukul diganti dengan wajannya doribun. Doroba itu memukul, maka doribun adalah yang memukul, subjek. Seperti itu kalau fungsi dari ilmu shorof. Kemudian istilah selanjutnya yang perlu kita kuasai, fahami, dan kenal dalam ilmu shorof itu ada istilah wazan dan mauzun. Wazan artinya cetakan, kemudian mauzun itu yang dicetak. Wazannya itu biasanya bentuknya menggunakan fa, ain, lam. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Contoh di sini, ini wazan. Ini wazan. Maka yang di bawahnya mauzun. Contoh fa'ala yaf'ilu, ai. Fa'lan. Oke, kita ambil contoh kata doroba, maka dia harus mengikuti wazannya. Fa fiilnya harus fathah. Fa fiilnya di sini adalah huruf do, maka dia juga harus fathah. Ain fiilnya harus fathah, maka dia juga harus fathah. Kata yang kedua, lam fiilnya fathah juga, maka dia harus fathah juga. Totalnya ada 3 suku kata, fa, ain, lam, do, ro, dan ba.
Ketika dirubah menjadi yaf'ilu wazannya, mawzunnya bentuknya seperti ini. Ada tambahan yang berbeda dengan kata yang pertama, yaitu huruf ya. Maka di bawah juga doroba itu harus diawali huruf ya. Kemudian masukkan doroba. Huruf ya, ya-nya berharokat fathah, maka samakan ya. Yang kedua harokatnya sukun, maka dia juga harus sukun. Yang ketiga harokatnya kasroh, maka dia kasroh. Harokat terakhir adalah domah, maka dia juga harus domah. Itu adalah wazan dan mauzun. Terakhir fa'lan, wazannya fa'lan, maka doroba itu harus ada tambahan alif di akhirnya, ba ditambah alif di akhirnya, maka samakan huruf pertama harokatnya fathah, huruf kedua harokatnya sukun, dan huruf terakhir harokatnya tanwin fathah. Seperti itu adik-adik untuk wazan dan mauzun. Video pertama mungkin sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke video yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.